warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Adli Ramadhani. Di sini saya akan membahas tentang teknososiopreneur. Menurut penelitian, masyarakat kita menghadapi berbagai masalah yang kompleks dan saling terkait yang menuntut solusi inovatif dan berdampak langsung dari kerusakan lingkungan yang tak terbendung, ketimpangan ekonomi yang semakin meningkat, tantangan kesehatan global, hingga kesenjangan pendidikan. Setiap masalah ini memperlihatkan kebutuhan mendesak untuk pendekatan yang baru dan berkelanjutan. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim menunjukkan diri melalui fenomena cuaca yang ekstrim. Sementara itu, ketimpangan ekonomi memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Dengan miliaran orang di seluruh dunia yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan dasar dan peluang ekonomi. Kesulitan ini diperburuk oleh kesenjangan pendidikan, di mana akses terhadap pendidikan yang berkualitas tetap menjadi mimpi bagi banyak anak di seluruh dunia. Disinilah peran teknososiopreneur menjadi sangat vital. Melalui penerapan teknologi dan inovasi yang menghadapi kerusakan lingkungan, yaitu dapat mengembangkan teknologi hijau yang mendukung keberlanjutan dan mengurangi jejak karbon. Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, teknososiopreneur dapat menciptakan platform finansial inklusif yang memberi masyarakat terpinggirkan akses ke layanan keuangan dan ekonomi. Kemudian, apa sih definisi dari teknososiopreneur? Teknososiopreneur adalah gabungan dari kata teknologi, sosial, dan entrepreneur. Dalam konsep ini, seorang individu atau kelompok individu menggabungkan kemampuan bisnis dan keahlian teknologi untuk menciptakan solusi teknologi yang dapat memberikan dampak sosial positif. Dalam menciptakan inovasi, teknososiopreneur harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Inovasi yang diciptakan harus dapat memberikan solusi yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, landasan teori menurut Arif Satria pada tahun 2019 bahwa teknososiopreneur adalah pengusaha yang paham dalam memanfaatkan teknologi, tetapi memiliki jiwa sosial yang tinggi. Teknososiopreneurial terdiri dari dua komponen penting, yaitu teknopreneur dan sosiopreneur. Arif Satria mendefinisikan teknopreneur adalah sebuah sosok yang mempunyai inovasi yang dikembangkan dalam dunia usaha untuk pembangunan bisnis. Sedangkan sosiopreneur adalah seseorang yang mempunyai inovasi dikembangkan untuk pemenuhan atau pengabdian pada masyarakat. Selanjutnya, apa aja sih perbedaan dari entrepreneur, teknopreneur, sosiopreneur, dan teknososiopreneur? Kita akan bahas yang pertama, yaitu ada entrepreneur. Entrepreneur artinya adalah seorang individu yang terlibat dalam penciptaan atau perluasan suatu usaha. Ia juga siap mengambil resiko, berani menghadapi kegagalan, dan berbakat dalam mengenal peluang. Kemudian yang kedua ada teknopreneur. Teknopreneur adalah orang yang mengembangkan usaha berbasis teknologi. Istilah teknopreneur berasal dari kata teknologi dan entrepreneur atau pengusaha. Seorang teknopreneur tidak hanya memiliki skill berbisnis, tapi juga wawasan luas seputar teknologi. Kemudian yang ketiga ada sosiopreneur. Sosiopreneur adalah gabungan dari kata sosial dan entrepreneur, yaitu sebutan bagi orang yang menggalakkan bisnis sosial untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Tujuan utama sociopreneurship adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun memperbaiki lingkungan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat ada teknososiopreneur. Teknososiopreneur sini adalah gabungan dari kata teknologi, sosial, dan entrepreneur. Dalam konsep ini, seorang individu atau kelompok individu menggabungkan kemampuan bisnis dan keahlian teknologi untuk menciptakan solusi teknologi yang dapat memberikan dampak sosial yang positif. Perbedaan utama di antara keempat istilah ini terletak pada fokus mereka dalam membangun bisnis. Seorang entrepreneur fokus pada menghasilkan keuntungan, sementara seorang teknopreneur fokus pada penggunaan teknologi dalam bisnis. Seorang sosiopreneur fokus pada pengembangan bisnis yang berdampak positif pada masyarakat, dan seorang teknososiopreneur fokus pada penggunaan teknologi untuk menciptakan nilai tambah sosial dan lingkungan. Selanjutnya, tujuan dan peran apa yang terdapat pada teknososiopreneur? Yang pertama,
Tujuannya adalah menciptakan inovasi dengan menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan sosial. Yang ketiga, menciptakan bisnis yang tidak hanya sukses secara finansial, namun juga memberikan manfaat dan kontribusi yang positif. Yang keempat, mendorong perkembangan UMKM. Kemudian, peran techno-sociopreneur yaitu mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan, menghadirkan solusi kreatif untuk mengatasi masalah yang kompleks, kemudian memberikan akses layanan keuangan dan ekonomi bagi masyarakat melalui platform digital. Maka, secara keseluruhan, techno-sociopreneuran memainkan peran penting dalam perubahan sosial dan lingkungan. Konsep ini memungkinkan pengusaha untuk mengembangkan bisnis yang berdampak sosial dan lingkungan positif, serta mempromosikan kesadaran sosial dan lingkungan. Dengan demikian, techno-sociopreneuran dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat. Tentu saja terdapat dampak dan tantangan pada techno-sociopreneur. Dampak yang terjadi pada techno-sociopreneur adalah menawarkan solusi kreatif untuk menangani masalah yang kompleks, kemudian memastikan kemajuan dan peningkatan teknologi untuk kehidupan semua orang. Dan terakhir, menuju masa depan yang lebih adil, berkelanjutan, dan yang inklusif. Tantangan techno-sociopreneur memiliki pemahaman yang cukup tentang masalah sosial dan lingkungan yang akan dihadapi, memiliki modal dan sumber daya yang cukup, menyadari tantangan bisnis yang dihadapi, menemukan investor yang tepat, mendapatkan dukungan dari masyarakat dan pemerintah, dan yang terakhir, menjaga keberlanjutan solusi. Dalam menghadapi tantangan ini, pengusaha techno-sociopreneurship harus beradaptasi dengan cepat dan kreatif, serta memperoleh dukungan dari berbagai pihak seperti investor, pemerintah, dan masyarakat. Dengan memperhatikan tantangan-tantangan ini, pengusaha dapat mengembangkan solusi techno-sociopreneurship yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Peluang menjadi techno-sociopreneur adalah pengembangan energi yang terbarukan, teknologi pertanian yang berkelanjutan, kemudian ada pendidikan dan kesehatan yang berbasis teknologi, kemudian ada teknologi pembersihan lingkungan, dan yang terakhir ada inovasi sosial. Dalam pengembangan solusi techno-sociopreneurship, pengusaha dapat memanfaatkan peluang dalam pengembangan teknologi dan inovasi yang dihadapi saat ini. Dengan demikian, pengusaha dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan di seluruh dunia. Kemudian juga ada contoh techno-sociopreneur yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Gojek, platform berbasis aplikasi yang menyediakan berbagai layanan termasuk transportasi, pengiriman makanan, dan pembayaran digital. Gojek juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja baru. Kemudian yang kedua ada Tokopedia, platform e-commerce yang memungkinkan individu dan usaha kecil untuk berjualan secara online. Dengan memfasilitasi transaksi digital, Tokopedia membantu masyarakat mengakses produk dan layanan dengan lebih mudah. Kemudian yang ketiga ada Ruang Guru, platform pendidikan online yang memungkinkan siswa dan guru untuk terhubung secara virtual. Ruang Guru membantu meningkatkan akses pendidikan di seluruh dunia. Kemudian yang keempat ada Bukalapak, platform e-commerce juga sama seperti Tokopedia yang mendukung pelaku usaha lokal. Bukalapak juga memperluas jangkauan pasar dan memfasilitasi transaksi secara digital. Kemudian yang terakhir ada Traveloka, aplikasi perjalanan dan pemesanan tiket yang memudahkan masyarakat dalam merencanakan perjalanan. Traveloka juga berkontribusi pada sektor pariwisata dan ekonomi. Para techno-sociopreneur ini berawal dari perusahaan rintisan dan startup yang memberikan inovasi baru bagi dunia bisnis dengan memanfaatkan teknologi secara maksimal. Dan terakhir, kesimpulan dari techno-sociopreneur menurut saya adalah pengusaha yang menggabungkan teknologi, aspek sosial, dan wirausaha dengan beberapa poin penting, yaitu yang pertama ada inovasi. Techno-sociopreneur menciptakan inovasi dengan memanfaatkan teknologi untuk memecahkan masalah sosial dan ekonomi. Mereka tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada manfaat bagi masyarakat. Yang kedua ada pengaruh yang positif. Techno-sociopreneur berkontribusi
pada pembangunan sosial dan ekonomi. Contohnya platform seperti Gojek dan Tokopedia membantu menciptakan lapangan kerja dan memudahkan akses masyarakat pada layanan. Yang ketiga ada kesadaran lingkungan. Banyak techno-sociopreneur yang memperhatikan dampak lingkungan. Mereka menciptakan solusi yang ramah lingkungan, seperti aplikasi transportasi berbasis listrik, atau platform perdagangan yang mendukung produk lokal. Kemudian yang keempat itu ada kolaborasi. Techno-sociopreneur sering berkolaborasi dengan pemerintah, lembaga nirlaba, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama. Mereka memahami pentingnya kerjasama dalam menciptakan perubahan positif. Yang terakhir ada pendidikan dan kesadaran. Banyak techno-sociopreneur yang berfokus pada pendidikan dan kesadaran masyarakat. Contohnya platform Ruang Guru membantu meningkatkan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Jadi, techno-sociopreneur adalah agen perubahan untuk menggabungkan teknologi dengan tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang techno-sociopreneur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.